Jakarta, kota polusi. Mau sampai kapan? Jika dibiarkan semakin lama, akan berakibat fatal seperti berikut. Woi, Ler, di sini, Ler. Oh iya, Le. Kenapa? Woi, lu nggak lihat? Ini asapnya bubur banget, Le. Woi. Duh, ini Indonesia polusi nomor 1, Le. Iya, emang nih kemarin rumahnya ada kebakaran tuh. Di mana, Le? Sana pemadamnya nyasar. Buset, itu nyasar kemana? Justru nggak tahu gua. Berarti Berarti polusi sekarang banyak banget ya. Iya, Udah makanya makin itu. ini aja nih, Ini panas juga nih. banyak Kita kebun harus nih. apa? Mencegah nih. Iya. Bagaimana caranya kita harus mencegah nih? Harus. Cuma Contohnya kayak ngurangin rokok lah Ya, ngurangin rokok dan yang makan sampah. Sumpah. Ya, berarti harus kita mengurangi dan Mir, polusi. Bagaimana caranya mulai dari sekarang Mencegah. Hah? Kualitas udara Jakarta semakin memburuk. Katanya sih, ya berdasarkan laporan World Air Quality Report dari AQR, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara. Sejak awal Juni 2023, kualitas udara di Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat, dengan indeks rata-rata di atas 100. Loh, kok bisa? Apa artinya? Tingkat kualitas udara dikategorikan tidak sehat bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan, terutama pada penderita asma dan penyakit jantung, sehingga perlu mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Lalu, apa penyebabnya? Saya sampai nanya sama Kompas, Kumparan, dan artikel-artikel lainnya. Jadi, kendaraan dan pembakaran sampah sering dianggap menjadi penyebab utama polusi ini. Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya, terkait peningkatan kualitas udara Jabodetabek yang disampaikan pada rapat terbatas Kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin 14 Agustus 2023. Data itu menunjukkan bahwa sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari pengguna. Menurut saya sangat-sangat berpengaruh karena kan ketika memang kondisi lingkungan kita itu tidak bersih atau kotor, maka salah satu dampak penyakit yang kita terima ya pasti flu atau batuk-batuk ataupun penyakit lainnya pun yang paling parah itu bisa sampai ke penyakit pernapasan. Pengaruh buruknya itu banyak banget ya, terutama dari asap pabrik ya. Terus apalagi kita yang khusus wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya itu mempunyai kapasitas pabrik atau company tekstil terbesar ya perusahaan-perusahaannya, dan itu mengakibatkan polusi yang makin kesini makin negatif ya. Dan kita juga tahu bahwasannya biasanya kita subuh berangkat dan lain sebagainya itu udara segar, sekarang malah tercemar udaranya, dan banyak juga yang mengakibatkan pengaruh polusinya adalah kita jadi batuk pilek dan lain sebagainya. Lalu, solusinya bagaimana? Oke, yang pertama ya harus mengurangi yang namanya pembakaran sampah karena itu akan sangat berdampak sekali. Kemudian yang kedua seperti menanam 1000 kayu 1000 pohon, supaya kan ketika memang pohon-pohon itu ada dan tumbuh itu nanti akan berdampak baik bagi kesegaran di lingkungan tersebut. Yang pertama ya, kalau misalnya solusi enggak semakin buruk itu kita pasti nanam pohon itu makin harus. Yang kedua itu kita mengurangi asap-asap limbah pabrik yang tercemar, itu lebih ditekankan untuk tidak merugikan, bahwasannya kalau misalnya udah merugikan dan lain sebagainya itu bisa membuat kesana-kesananya makin effortnya makin gak bagus kayak gitu ya. Kuncinya sih kita sama-sama saling menjaga ya, terus lebih banyak namanya nanam tanaman yang membuat penghijauan dan kembali lagi udara menjadi segar. Udah gitu aja. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kondisi polusi Jakarta yang buruk sudah terjadi bertahun-tahun. Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, yaitu dengan melakukan pemindahan ibu kota ke IKN. Selain itu, ia juga mengatakan solusi lainnya adalah dengan memperbanyak moda transportasi massal seperti MRT dan LRT.
termasuk penggunaan kendaraan listrik. Akankah Indonesia kembali mengalami masa pandemi jika polusi belum juga membaik? Apakah pemerintah juga akan kembali mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menggunakan masker untuk yang kedua kalinya? Marilah kita peduli dengan keadaan sekitar kita untuk Indonesia lebih baik.